Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Nia mengernyitkan dahinya saat membaca chat dari Ilham. Apa-apaan dia? Mentang-mentang menjadi manajer saja sombong banget. Gumam Nia yang heran membaca chat dari Ilham. Selamat atas jadikannya kamu manajer oleh istrimu. Kalau aku menjadi kamu, sebagai suami aku tidak sudi jika hanya dijadikan manajer. Lebih baik aku kekeh meminta langsung untuk memegang pabrik. Kalau hanya manajer otomatis kamu masih anak buahnya Randa, istrimu, balas Nia dengan sedikit menyindir Ilham. Sia kau Nia. Dasar wanita miskin. Bilang saja kau menyesal. Jika kau ingin kembali denganku, kau harus terima jika hanya menjadi istri keduaku. Dengan senang hati aku akan menerimamu lagi, jawab Ilham yang membuat Nia semakin merinding membacanya. Kau hanya makan gaji butakah Ilham? Sehingga kerjaanmu hanya tidur hingga bermimpi seperti itu. Sebenarnya aku etiu kamu yang menyesal dengan perceraian ini. Balas Nia dengan perasaan sebal. Hanya kalimat chat saja membuatku gondok. Apalagi jika harus berargumen secara langsung. Gumam Nia sembari mengedikan bahunya ngeri. Awas kau Nia. Akan aku buat kau menyesal. Dasar wanita miskin tidak tahu diri. Sudah menumpang di rumahku tapi malah berlagak sok ratu. Balas Ilham yang membuat Nia bingung dengan maksudnya. Nia tak menghiraukan pesan Ilham. Dia hanya membaca dan tak ada niat ingin membalas. Dasar aneh. Hanya itu-itu saja yang bisa dia katakan. Tidak berkaca. Gumam Nia sembari menaruh ponselnya di atas meja. Nia melanjutkan pekerjaannya lagi. Dia mengecek semua berkas yang diberikan oleh pegawainya tadi. Hampir kurang lebih 2 jaman Nia sudah menyelesaikan mengecek satu persatu berkas. Akhirnya selesai. Lumayan juga pekerjaannya. Siapa yang mengerjakan ini? Nanti saja aku tanyakan kepada Bu Hani. Gumam Nia sendirian sembari merenggangkan otot-ototnya. Nio dan Chandra kemana ya? Tumben tidak ada kabar sama sekali. Lanjut Nia sembari melihat ke arah ponselnya melihat tidak ada chat grup dari Nio dan Chandra. Ya Allah, jadikan hubunganku dengan Chandra adalah jalan menuju ridhomu. Jadikan dirinya jodoh hidup matiku. Jadikan dia yang terakhir untukku dan pemimpin yang terbaik untuk aku dan anakku yang kau takdirkan. Batin Nia sembari menatap foto dirinya, Nio dan Chandra. Semoga kau benar-benar tidak seperti Ilham Ken. Gumam Nia dengan sendirinya. Sebenarnya dia masih merasa takut dan trauma. Tapi semua perkataan Nio benar dan melekat di dalam pikirannya. Dia tidak mungkin jika hanya hidup berdua dengan Risa. Dia juga kasihan dengan Risa jika tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah sama sekali. Semoga kamu memang mampu menjadi sosok ayah yang baik untuk Risa Ken. Walaupun kamu hanya ayah sambung. Gumam Nia lagi yang tidak sadar sebenarnya dapat didengar oleh seseorang yang baru saja memasuki ruangannya. Amin. Ucap laki-laki tersebut yang membuat Nia terkejut. Chandra, ngagetin saja kamu tuh. Lagian kamu ngapain tiba-tiba nyelonong masuk tanpa mengetuk pintu dahulu sih? Tidak sopan banget. Gerutu Nia kepada Chandra yang membuat Chandra gemas dengan Nia. Aku sudah mengetuk berkali-kali ya Nia. Kamunya saja yang melamun dan berbicara sendiri seperti orang gila. Jawab Chandra yang tidak terima dikatakan tidak sopan oleh Nia. Nia meringis saat ketahuan oleh Chandra. Kamu mendengar semuanya? Tanya Nia yang diangguki oleh Chandra. Chandra tersenyum di hadapan Nia dengan tulus. Semoga apa yang kamu ucapkan dan kamu doakan itu dijabah oleh Tuhan. Dan semoga aku mampu melakukannya semua keinginanmu. Jika aku salah jangan sungkan untuk menegurku ya Nia. Ucap Chandra dengan nada serius. Chandra lalu berjalan mendekat dan memegang tangan Nia dengan lembut. Aku serius dengan niatku Nia. Bahkan demi Tuhan aku tidak ada rencana apapun selain ingin menjadikan kamu teman ibadahku. Aku benar-benar menjadikanmu niat untuk melengkapi ibadahku. Semoga antara aku dan kamu, kita berdua bersama Risa dan anak-anak kita akan selalu menjadi istiqomah untuk keluarga kita. Lanjut Chandra yang membuat Nia tidak bisa menahan senyumnya lagi. Nia menganggukkan kepalanya dengan yakin. Dia senang Chandra mampu meyakinkan hatinya lagi dan lagi. Aku harap juga seperti itu. Aku mohon jadilah laki-laki yang berbeda dengan masa laluku karena kamu masa depanku. Jawab Nia yang diangguki tulus oleh Chandra. Sika dasar wanita sialan. Berani sekali dia bicara seperti itu. Sudah tidak mengizinkanku bertemu dengan Risa. Sekarang dia berani sekali bicara seperti itu.
Dasar wanita tidak tahu diri. Gumam Ilham kala membaca balasan pesan dari Nia. Kini sembari duduk bersantai di ruangan miliknya, Ilham membuka sosmed dan tidak sengaja melihat foto Nia dan Chandra yang disengaja dibuat story oleh Nio. Ilham mengernyitkan dahinya menatap foto tersebut. Terlihat Nia dan Chandra yang makan siang bersama ketika mereka berdua sama-sama mengutarakan perasaannya. Nio sempat memfoto mereka dengan diam-diam dan mengunggahnya sebagai story di akun sosmednya. Semoga tidak jatuh di lubang yang sama, gumam Ilham yang membaca caption di foto tersebut. Ilham mengepalkan tangannya dengan erat saat dirinya merasa disindir oleh Nio. Kurang ajar Nio menyindirku. Laki-laki macam apa dia beraninya hanya menyindir lewat sosmed. Lagi pula sang kakak juga murahan sekali. Belum lama bercerai dan menjadi janda malah mau saja menjalin hubungan dengan bujang. Apa baiknya Chandra coba dibanding aku? Oh jelas jauh sangat berbeda. Lanjut Ilham bergumam saat dirinya merasa disindir oleh Nio. Ilham mengambil foto tersebut dan langsung mengirim pesan kepada Nia. Wow, mudah sekali kau mendapatkan laki-laki di bawahku. Tak kusangka ternyata standarmu turun juga. Setelah pisah dariku. Dasar wanita murahan, tulis Ilham mengirimi pesan kepada Nia. Dia tidak sadar diri bahwa dirinya lah yang lebih dahulu menikah bahkan sebelum masa perceraian berakhir. Tidak perlu menunggu lama Ilham langsung mendapat balasan dari Nia. Maksudmu apa? Kenapa kau bicara seperti itu? Jaga bicaramu ya, balas Nia yang langsung dibalas oleh Ilham. Ilham mengirim foto yang dia ambil dari story sosmed milik Nio. Wanita janda seperti dan mendapatkan laki-laki bujang seperti Chandra. Entah aku harus kasihan kepadamu atau kepada Chandra. Kurasa Chandra tidak akan terpikat olehmu jika kau tidak gatal kepadanya. Dasarnya saja kau terlihat wanita baik-baik, ternyata kau murahan juga Nia. Dan jika aku merasa kasihan kepadamu karena kamu hanya mendapatkan laki-laki yang standarnya di bawahku, balas Ilham dengan pedenya. Memang kenapa jika aku dan Chandra menjalin hubungan? Apa kau cemburu? Sangat terlihat sekali Bapak Ilham, balas Nia yang membuat Ilham terdiam sejenak membacanya. Dia berpikir apa yang ditulis oleh Nia. Kenapa aku seperti emosi saat melihat foto itu? Masa aku cemburu dengan wanita sialan seperti Nia sih? Tidak. Kau sudah bersama Randa yang lebih dari segalanya Ilham. Jangan kau rusak apa yang sudah Han berikan kepadamu. Ini belum seberapa Ilham. Masih banyak harta milik Randa yang harus kau rasakan juga. Gumam Ilham kepada dirinya. Kenapa tidak membalas? Kau merasa apa yang kuucapkan? Ingat ya Ilham, kita itu sudah mantan. Kamu jangan mengurusi hidupku. Lagian aku tidak pernah mengusik kehidupanmu. Masa dudamu belum ada sebulan saja kau sudah berani menikah. Sedangkan aku yang hanya berkomitmen saja sudah kau katakan murahan. Lalu kau apa? Laki-laki pengecut, balas Nia lagi yang membuat Ilham tidak mampu membalasnya. Nia maaf. Tadi aku hilaf. Aku hanya ingin bertemu dengan Risa. Aku merindukan Risa. Tolong beri aku waktu untuk bertemu dengan Risa. Balas Ilham mengganti topik. Persetan dengan itu Ham. Aku tahu kau hanya berpura-pura mengalihkan pembicaraan karena kau malu dengan perkataanmu sendiri. Kau yang memulai semuanya Ham. Jadi tolong jangan kau sesali. Soal Risa, bukan aku yang melarangnya. Tapi dirinya sendiri yang tidak mau bertemu denganmu. Bahkan dia sudah menganggap bahwa kamu adalah orang lain bukan papanya. Balas Nia yang hanya dibaca oleh Ilham. Ilham mengusap kasar wajahnya saat membaca pesan terakhir Nia. Sika dasar wanita sialan. Murahan, dan tidak tahu diri. Hanya kata-kata itu yang mampu diucapkan Ilham saat ini. Pulang bersamaku yuk. Ajak Dion tiba-tiba saja. Rani menoleh ke arah Dion dengan tatapan malasnya. Sika malas. Balas Rani singkat sembari berjalan meninggalkan Dion. Dion yang melihat Rani berjalan meninggalkan dirinya pun segera melangkahkan kakinya dengan cepat agar bisa menyamai langkah Rani. Kamu masih marah sama aku? Ya sudah oke aku minta maaf. Aku tahu aku salah oke. Ucap Dion tetapi tidak sepenuh hati. Rani tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Dendi tentang Dion. Dia menatap Dion dengan tatapan penuh tanda tanya sehingga Dion yang melihatnya pun kebingungan. Kamu kenapa? Tanya Dion yang membuat Rani segera menarik tangannya dan mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Dion yang tiba-tiba saja ditarik oleh Rani pun kelimpungan dan hampir saja terjatuh.
Lani menengok kanan kiri memastikan keadaan saat ini tidak ada orang yang mendengarnya. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba narik aku seperti itu. Untung aku tidak jatuh tadi. Ucap Dion sembari membenahi tas punggungnya yang dia tenteng di pundak. Lani menatap Dion dengan penuh tanya. Jawab jujur, siapa kamu sebenarnya Dion? Tanya Rani seperti berbisik tetapi penuh dengan tekanan. Dion mengernyitkan dahinya merasa aneh dengan sikap Rani. Maksud kamu apa? Tanya Dion yang tidak mengerti dengan pertanyaan Rani. Status kamu apa? Tanya Rani lagi yang membuat Dion sudah paham alur percakapan mereka. Dion tersenyum sinis di hadapan Rani. Kamu sudah tentangku? Dari siapa? Kini Dion berganti bertanya kepada Rani dengan nada tegas dan tatapan yang tajam. Tidak perlu kamu mengetahui siapa orangnya. Cukup katakan apa statusmu saat ini. Jawab Rani merasa tidak takut dengan Dion. Dion melebarkan senyumnya yang membuat Rani merinding sebenarnya. Jika orang itu berkata bahwa aku duda itu sangat benar. Jika orang bercerita tentang istri-istriku yang kubuat babu itu sangat benar. Jawab Dion yang membuat Rani terkejut dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Kamu ingat saat aku berkata aku mau menikahimu, tetapi kamu yang harus menjadi tulang punggung keluarga kita. Itu aku serius. Dan setiap wanita yang memintaku untuk bertanggung jawab atas apa yang kuperbuat, aku perlakukan sama sepertimu. Pilihannya hanya dua. Aku tidak bertanggung jawab dengan menikahi mereka, atau aku akan bertanggung jawab untuk menikahi mereka dengan syarat mereka yang harus rela menafkahiku. Lanjut Dion dengan nada yang songong. Sepertinya aku tidak perlu berbicara secara detail tentang kehidupanku yang sebenarnya. Karena aku yakin, orang yang memberi kabar tersebut itu pasti sudah bercerita semuanya bahkan lebih detail dari aku yang bercerita. Jadi, tidak usah membuang waktu dan tenaga untuk mati-matian mencari kebenaran dari mulut sendiri. Ucap Dion yang masih membuat Rani bungkam. Satu lagi Rani, aku hanya ingin mengingatkan bahwa hidupmu sudah berada di tanganku. Kamu mau lanjut tapi selamat, atau kamu melawan tapi kamu tahu akibatnya apa? Ucap Dion penuh dengan penekanan. Rani terdiam tak berkutik sama sekali. Dia merasa bahwa dirinya kini menjadi wayang yang harus mengikuti cerita sang dalang. Lagi-lagi Dion tersenyum penuh arti di hadapan Rani. Bajingan kau Dion. Gumam Rani yang memberanikan diri untuk bergumam di hadapan Dion. Terserah kau menyebutku apa. Bahkan kau menyebutku seorang perempuan pun aku tak masalah karena apa. Karena aku sekarang memiliki boneka. Permainan yang sangat kusukai. Jawab Dion sembari berbisik di akhir kalimatnya. Dion tersenyum puas saat melihat Rani mengepalkan tangannya dengan kuat. Lalu dia mengacak-acak rambut Rani dan berjalan meninggalkan Rani yang masih menahan amarah dalam dirinya. Dion sudah merendahkan dirinya, pikir Rani. Aku akan menghapus semua bukti yang Dion punya. Dan itu harus. Gumam Rani dalam hatinya. Nanti kamu ikut ibu belanja kebutuhan untuk masak besok. Ucap Bu Maya kepada Ana. Ana menoleh saat mendengar ucapan sang ibu mertua. Tapi kan kita belum paham dengan daerah sini Bu. Kenapa tidak menunggu Randa atau Ilham saja untuk mengantar? Toh kalau kita pergi berdua nanti kita naik apa? Jawab Ana menanggapi ucapan sang ibu mertua. Bu Maya terdiam mendengar penuturan Ana. Dia berpikir benar juga dengan apa yang diucapkan Ana. Tapi kalau kita mengajak Randa nanti kita tidak bisa berbelanja keinginan kita. Ucap Bu Maya. Emang ibu ingin membeli apa? Tanya Ana dengan heran. Ya apa kek? Makanan yang enak atau apa gitu? Jawab Bu Maya dengan santai. Mendengar ucapan Bu Maya, Ana langsung tertarik dengan keinginan sang ibu. Oke deh kalau begitu. Nanti kita naik angkot dan bertanya ke orang-orang saja. Pasti mereka memberitahu kita. Ucap Ana yang diangguki oleh Bu Maya. Tapi Bu, uangnya memang sudah diberikan oleh Randa. Tanya Ana lagi yang diangguki oleh Bu Maya. Tadi sebelum berangkat ke pabrik Randa memberikan uang ke ibu dan beberapa catatan kebutuhan yang harus kita beli. Jawab Bu Maya yang membuat Ana tersenyum mendengarnya. Ya sudahlah kita bersih-bersih rumah dahulu agar nanti bisa santai belanjanya. Ajak Bu Maya kepada Ana yang hanya diiyakan dengan terpaksa oleh Ana. Padahal sewaktu dengan Nia dahulu kita hanya santai tanpa sibuk seperti ini. Kini malah kita yang sibuk dan Randa yang santai-santai. Gumam Ana yang dapat didengar oleh Bu Maya. Sika sudahlah jangan banyak bicara. Kau mau diusir dari rumah ini.
lalu menjadi gelandangan di luar sana? Tanya Bu Maya yang langsung digelengi oleh Ana. Makanya jangan banyak protes. Ibu saja yang merasa sama sepertimu hanya bisa diam tidak berani berkata apapun. Lanjut Bu Maya. Mereka berdua pun melakukan pekerjaan masing-masing dengan gerakan perlahan dan malas. Aku malas sekali. Mana rumahnya besar lagi. Batin Ana yang membawa kemoceng di tangannya. Dia melirik ke arah Bu Maya yang sedang mencuci piring bekas sarapan tadi. Bu, nanti sore apa kita akan masak lagi? Tanya Ana sembari melakukan bersih-bersihnya. Nanti setelah bersih-bersih kau telepon Agum atau Ilham saja. Suruh mengatakan kepada Randa kita tidak masak, tapi beli makanan di luar. Dibolehkan atau tidak? Jawab Bu Maya yang diangguki oleh Ana. Tidak ada perbincangan lagi di antara mereka. Mereka berdua fokus menjalankan tugas mereka agar cepat selesai dan segera pergi untuk berbelanja. Hampir memakan waktu 1 jam lebih, akhirnya mereka sudah selesai bersih-bersih. Bu Maya dan Ana mendudukkan dirinya di sofa besar ruangan TV. Hah, gini banget bersih-bersih rumah yang gede. Lagian kenapa Randa tidak menyewa pembantu saja sih? Gumam Ana yang ditanggapi lain oleh Bu Maya. Halaman belakang sudah kan? Jika ada yang belum nanti Randa ngomel-ngomel lagi kalau pulang. Tanya Bu Maya yang hanya diangguki oleh Ana. Bu Maya menghelas nafasnya lega. Mereka berdua benar-benar merasa lelah karena pertama kali harus membersihkan rumah yang lumayan besar hanya berdua saja. Ya sudah, kamu ajak Dini mandi dan bersiap. Jangan lupa hubungi Agum atau Ilham. Jika perlu langsung tanya ke Randanya saja. Ucap Bu Maya yang diangguki Ana. Dan Ana segera beranjak memanggil sang anak. Sampai jumpa di bab selanjutnya.